Ada satu bagian ayat di Perjanjian Baru, Yakobus 4, yang mengajarkan bahwa kita ini perlu tunduk kepada Allah, lalu lawanlah iblis. Jadi, itu adalah bagian kita, tunduk kepada Allah, artinya kita ini menuruti firman-Nya. Tentu untuk itu kita perlu baca firman-Nya dulu, kita perlu tahu, lalu kita lakukan apa yang Dia perintahkan, kita menundukkan diri pada kepemimpinan Tuhan dalam hidup kita. Lalu bagian keduanya adalah kita melawan iblis, ya. Artinya kalau melawan iblis ya termasuk semua yang dia tawarkan kepada kita. Itu ada di Yakobus 4 ayat 7. Di Perjanjian Baru, kita itu yang melawan, menolak semua yang iblis rancangkan buat kita. Itu bukan dari Tuhan untuk kita, ya. Semua yang jelek itu bukan dari Tuhan. Kita perlu belajar itu dan kita klaim, ya, apa yang Tuhan sediakan bagi orang-orang percaya. Tentu ada bagian yang perlu kita lakukan juga, ya. Tentu kita tidak istilahnya duduk santai saja. Tapi memang ada bagian-bagian di mana kita perlu rest. Dalam arti kita itu nggak khawatir, nggak ngoyo. Dari sejak awal Tuhan itu ketika Dia punya plan, punya rencana, Dia melihat apa yang baik buat kita. Sebagai contoh, waktu Dia melihat Adam sendirian, lalu Dia bilang begini, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan. Nah, sebelum itu diwujudkan, apa yang dibuat oleh Tuhan? Dia sengaja membawa banyak hewan untuk diberi nama oleh Adam. Sementara Adam memberi nama bagi setiap hewan yang datang, dia melihat tidak ada yang seperti dia. Dia merasakan kebutuhan. Dia mempunyai satu keinginan, ya, saya ingin juga punya seorang penolong yang sepadan dengan saya. Nah, jadi ditimbulkan dulu keinginan itu. Kemudian Tuhan membuat Adam itu tidur nyenyak. Setelah itu, waktu Adam tidur nyenyak, Tuhan mengambil satu tulang rusuk, dibangun menjadi seorang wanita, seorang perempuan, lalu Tuhan membawa kepada Adam. Jadi kita melihat, ya, Tuhan yang punya rencana, lalu Tuhan timbulkan keinginan, lalu Tuhan buat kita rest, ya, tidak ngotot dengan cara kita, belajar percaya kepada Dia. Lalu Dia yang bawa itu kepada kita. Nah, ini prinsip dari sejak awal. Makanya di Filipi 2 ayat 13, Paulus bilang, sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Prinsip ini dimengerti oleh Daud, ya. Mazmur 37 ayat 3 dan 4, dia berkata, percayalah kepada Tuhan, lakukan yang baik, diam di negeri, berlaku setia, dan yang kelima, bergembiralah karena Tuhan. Waktu bergembira karena Tuhan, artinya kita bersuka cita karena Tuhan itu. Bukan karena berkat-berkatnya saja, tapi karena pribadinya itu. Kita senang, kita mengagumi Dia, kita suka menyembah Dia. Maka Daud berkata di Mazmur 37 ayat 4 itu, dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Kok bisa begitu? Ya karena waktu kita bergembira kepada Tuhan, ya bergembira karena Tuhan, Tuhan itu menyelaraskan hati kita, ya, sesuai dengan kehendaknya. Sehingga keinginan yang muncul di hati kita, itu semakin banyak keinginan yang memang berasal dari Tuhan. Seperti ketika Dia mau menciptakan seorang penolong bagi Adam, Dia tumbuhkan dulu suatu kebutuhan atau kerinduan dalam hati Adam, bahwa dia perlu seorang penolong. Nah, kemudian Tuhan memberikan apa yang diinginkan, dirindukan itu. Sebagian orang Kristen kadang-kadang ribut kalau berdoa, ya. Kadang-kadang ini kehendak Tuhan atau bukan. Bacalah firman Tuhan, bergaullah dengan Dia, bergembiralah karena Dia. Maka kita akan bisa semakin memilah-milah yang mana memang Tuhan inginkan dalam hidup kita.
Karena cara Tuhan bekerja seperti itu, lewat keinginan, maka iblis ini tiru juga, lewat keinginan juga. Dan itu dari sejak awal, waktu Hawa itu mau digoda oleh iblis, ya, itu caranya iblis itu ngomong dulu, ya. Tentunya semua pohon dalam taman ini nggak boleh dimakan buahnya, ya. Nah, ini kesalahan Hawa, dia membuka komunikasi dengan iblis. Lalu dia bilang, ya semuanya boleh, cuma satu aja yang nggak boleh, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah kemudian iblis bilang, oh sebenarnya itu kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu tahu apa yang baik dan yang jahat. Nah kalau kita baca lebih lanjut, dikatakan bahwa perempuan itu, yaitu Hawa, melihat bahwa buah itu baik, nampaknya memberi pengertian, menarik. Nah, jadi timbul keinginan, dirangsang keinginan oleh iblis. Itu juga yang Paulus katakan kepada Timotius, bahwa seorang hamba Tuhan jangan terjebak dalam pertengkaran, karena kadang-kadang ada orang yang keras kepala, yang kehendaknya itu diikat oleh iblis. Jadi suka melawan. Nah, kalau kita belajar mengikuti tuntunan Roh Kudus, maka orang yang seperti ini bisa menjadi sadar kembali. Dia sadar bahwa kehendaknya itu ternyata dikendalikan oleh iblis. Jadi kita lihat di sini bahwa cara Tuhan bekerja dari sejak awal itu dia pakai keinginan yang muncul atau dimunculkan dalam hati manusia. Tapi cara iblis bekerja juga begitu. Makanya paling mudah untuk kita membedakan mana keinginan yang dari iblis, ya, mana keinginan yang memang Tuhan inginkan supaya terjadi dalam hidup kita. Secara praktisnya seperti yang Daud katakan. Yang pertama, kita perlu percaya kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 3 dan 4. Itu keputusan. Marilah percaya bahwa Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang menyediakan hal-hal yang baik bagi kita, seperti yang Dia janjikan, bahwa Dia menyediakan masa depan yang baik buat kita. Marilah percaya bahwa Dia itu Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Kita sering nyanyikan lagu itu, ya. Bapa, kau setia, kau tunjukkan kasih setiamu, ya. Kau menyediakan semua yang ku perlu, kau setia, kau setia. Mari percayalah bahwa Tuhan itu setia. Mari percayalah bahwa Tuhan itu baik. Mari percayalah bahwa Tuhan itu dapat diandalkan. Mari percayalah bahwa Tuhan sangat peduli akan hidup kita. Rambut kepala kita itu terhitung, tercatat atau terdaftar di surga. Jadi Dia begitu care, Dia begitu peduli. Mari percaya bahwa Dia merancangkan hal-hal yang baik bagi kita. Nyanyikan lagu-lagu yang menyatakan keputusan kita untuk percaya bahwa Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang adalah gembala yang baik buat kita. Dia Tuhan yang menuntun kita di jalan yang benar. Mari percaya itu. Lalu yang kedua, lakukan yang baik. Apa yang kita tahu yang baik, yang Tuhan bukakan bagi kita, lakukan. Ya. Biasakan untuk melakukan hal yang baik. Tanpa sadar kita sedang menabur pekerjaan baik. Dan Galatia mengatakan bila tiba saatnya kita akan menuai. Ya. Makanya lakukanlah hal-hal yang baik, menabur pekerjaan baik, bersikap baik, berkata-kata baik. Nanti pada saatnya kita akan menuai hal-hal yang baik dalam hidup kita. Lalu diamlah di negeri, apa artinya? Artinya begini, ada satu prinsip ya yang saya belajar sekian tahun yang lalu. Kalau tidak ada tuntunan khusus dari Tuhan buat kita, belajar setia di tempat di mana kita berada. Misalnya Tuhan bawa kita untuk sekolah di satu tempat, ya. Kita tahu bahwa ada proses sampai kita bisa masuk di tempat tersebut. Jangan berpikir untuk segera mau pindah, ya, cari sesuatu yang kelihatannya lebih menarik di luar. Tapi coba belajar setia, ya. Kecuali ada tuntunan khusus dalam hidup kita. Nah, kita bisa berpikir dan mulai mendoakan untuk pindah. Itu bicara juga soal pekerjaan, itu bicara soal pelayanan, tempat kita tinggal,
kota di mana kita itu tinggal, kita berada. Sekian ribu tahun yang lalu, orang-orang Israel, orang-orang Yehuda dibuang ke Babel. Mereka ingin pulang ke Israel, ke tanah tempat mereka itu sebelumnya tinggal. Tapi firman Tuhan di Yeremia pasal 29 berkata, usahakan kesejahteraan ke kota, ke tempat kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kamu. Jadi, diam di negeri di mana Tuhan tempatkan kita. Berlakulah setia di situ. Ketika Tuhan percayakan untuk kita melayani, mungkin hal-hal sepele, mungkin hanya sebagai usher, ya itu melayani Tuhan. Atau kolektan ya, mengedarkan kantong kolekte, atau mungkin mengatur parkir di halaman gereja, parkir mobil, parkir motor supaya rapi. Jangan dianggap remeh ya, lakukan itu untuk Tuhan. Nanti ada rewardnya dari Tuhan. Belajar setia, walaupun mungkin tidak dijadwal naik mimbar misalnya. Entah jadi singers atau jadi worship leader, tapi enjoy ya, menikmatilah apa yang Tuhan percayakan. Ketika bisa main musik, dipercayakan main musik, lakukan dengan setia. Itu membentuk satu cara hidup, karakter yang baik dalam hidup kita. Baru yang kelima, bergembira karena Tuhan. Ya, coba belajar bersukacita karena Tuhan. Itu ukurannya sebenarnya gampang ya. Kalau kita masuk untuk berdoa misalnya, katakanlah ada satu pertemuan doa yang rutin dilakukan, entah seminggu sekali, katakanlah misalnya hari tertentu, lalu ketika kita datang, sudah hampir waktunya tapi belum ada orang lain. Ayo masuk aja dalam ruang doa dan nikmati persekutuan dengan Tuhan. Bersukacita karena Tuhan, walaupun baru saudara yang hadir. Jangan ngomel, ya, jangan kok yang lain belum datang ini, lalu ngobrol kemana-mana. Kalau sudah dikatakan kita mulai, misalnya jam 10, sudah. Jam 10 sudah di dalam, tenang, teduh, walaupun sendirian. Yang lain terlambat gak apa-apa. Yang penting kita dengan Tuhan. Belajarlah setia dan belajarlah bergembira karena Tuhan. Bergembira bukan sekedar karena banyak yang hadir, tetapi karena tahu bahwa kita sedang melayani Tuhan, sedang bersekutu dengan Tuhan. Nah, pada saat seperti itulah nanti hati kita dibentuk semakin selaras dengan Dia. Dan semakin banyak keinginan yang muncul di hati kita memang dari Dia. Walaupun untuk itu terjadi butuh waktu. Ya, tidak semua langsung jadi. Kalau kita lihat di Alkitab, Saul menjadi raja dengan undian. Begitu dia didoakan, ya. Terus habis itu dia menjadi raja, dia diurapi, masih muda sebenarnya, sehingga secara kerohanian dia masih sangat muda. Sebenarnya bersyukur ada Nabi Samuel yang mendampinginya, tapi karena Saul ini ternyata pada akhirnya dia lebih memprioritaskan posisi dia sebagai raja, jadi akhirnya dia kehilangan kerajaan itu. Tidak diturunkan kepada anaknya. Walaupun dia memerintah 40 tahun, sama seperti Daud. Kalau Daud bagaimana? Daud diurapi umur belasan tahun. Walaupun nubuat bahwa Tuhan akan memilih seorang yang berkenan kepada dia, yang akan menjadi raja, itu sudah disampaikan oleh Nabi Samuel 8 tahun sebelum Daud itu lahir. Karena Tuhan itu sudah melihat jauh ke depan. Nah, ketika akhirnya Daud dipilih, diurapi di antara abang-abangnya, apakah langsung jadi raja? Enggak. Ada proses. Nah, itu yang perlu dilalui, dan proses itu membentuk Daud menjadi dewasa. Jadi waktu dia akhirnya menjadi raja, dia menjadi raja yang memang kapasitas dia secara karakter itu sudah cukup kuat. Dalam hidup kita, ada kadang-kadang yang kita hadapi tidak mungkin semulus yang kita harapkan. Tapi percayalah, itu semua membentuk kita menjadi orang yang kuat.
supaya posisi yang Tuhan percayakan kepada kita, entah itu pekerjaan atau pelayanan, pada saat kita terima itu, kita sudah kuat secara mental dan karakter. Banyak orang yang terima begitu saja, nggak kuat, karena mentalnya belum terbentuk, karakternya belum terbentuk, sehingga akhirnya ya harusnya makin naik, tapi mungkin di tengah jalan ya bisa berubah. Jadi belajarlah untuk setia dan terus bergembira karena Tuhan. Nah, kalau kita baca Alkitab, ya, waktu kita lihat di Perjanjian Baru khususnya, nah itu ada beberapa hal, kalau enggak saya katakan ya cukup banyak hal-hal yang berubah dari Perjanjian Lama. Salah satunya misalnya doa Yabes, ya. Yabes itu kan waktu dia berdoa, ya, dia bilang, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dia minta berkat yang berlimpah-limpah. Yang kedua, dia bilang, dan memperluas daerahku. Dia minta promosi. Yang ketiga, dia minta, kiranya tanganmu menyertai aku. Ya. Dan melindungi aku. Dia minta penyertaan Tuhan dan perlindungan dari Tuhan, ya, sehingga malapetaka, kesakitan tidak menimpa aku. Itu yang kelima, ya. Jadi dia minta 5 hal ini, dan kemudian dikatakan Tuhan mengabulkan permohonannya itu. Nah, kalau kita pakai pola doa ini di Perjanjian Baru, kita perlu ingat bahwa di Perjanjian Baru secara rohani kita sudah diberkati. Itu di Efesus 1 ayat 3. Ya, jadi ada orang yang mengajarkan, ada teman yang bilang, ayo kita deklarasikan, ya, pastinya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Ya, pastinya Tuhan memperluas daerahku. Tanganmu menyertai aku, melindungi aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ya, gak boleh juga, ya. Asal jangan membingungkan nanti kalau lagi nyanyi bareng-bareng. Tapi maksud saya adalah, coba kita lihat satu persatu, ya. Berkat itu sudah Tuhan berikan, Efesus 1 ayat 3. Kemudian memperluas daerah, nah ini kan promosi. Nah ini kita perlu lihat, Tuhan berjanji di Kisah 1 ayat 8, ketika Roh Kudus turun ke atas kita menjadi saksinya. Ya. Bukan bersaksi, kita menjadi saksi. Roh Kudus itu membuat kita menjadi saksi. Ya, tentu kita perlu izinkan dia berkarya dalam kehidupan kita. Lalu kalau kita baca surat Paulus kepada Timotius, itu ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Ketika Paulus berkata begini, jauhilah nafsu orang muda. Ya. Kemudian dia bilang lebih jauh lagi, dalam rumah yang besar terdapat berbagai macam perabot. Ya, ada perabot-perabot yang mulia, ada yang kurang mulia. Jikalau seseorang menguduskan dirinya untuk perkara-perkara yang mulia, maka ia akan dipandang layak oleh tuannya dan dipakai untuk perkara-perkara yang mulia. Nah, jadi waktu kita memang mengkhususkan diri kita, disitulah promosinya datang. Misalnya kita mau menjadi pemain bulu tangkis yang handal. Mau nggak mau kita perlu konsentrasi. Setiap orang mendapatkan 24 jam sehari. Nah, kita yang mau menjadi pemain bulu tangkis yang handal, kita perlu dedikasikan waktu kita lebih banyak untuk latihan bulu tangkis. Sementara teman-teman kita mungkin main, nonton, dan jalan-jalan dan sebagainya, kita latihan. Hal yang sama juga dalam hal kerohanian. Kita perlu belajar memilah-milah, kita bergaul dengan banyak orang. Tapi ada hal-hal yang mungkin teman-teman kita bisa lakukan semaunya, kita mulai membatasi diri. Karena kita ingin supaya Tuhan mempromosikan kita. Nah, jadi doa Yabesnya itu sudah dikabulkan di Perjanjian Baru, tapi ada bagian yang perlu kita lakukan supaya Tuhan memperluas daerah kita. Lalu Tuhan menyertai kita, itu janjinya, tinggal diakui saja. Tuhan melindungi kita, itu janjinya. Kitab Ibrani mengatakan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Pegang itu, akui itu. Lalu yang kelima, ya, kesakitan tidak menimpa aku. Surat Petrus mengatakan, oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Jadi konteks Perjanjian Baru itu kita percaya Tuhan sudah lakukan di kayu salib 2000 tahun yang lalu.
ketika dia berkata, sudah selesai, it is finished, sudah lunas dibayar, it is done, tetelestai. Ya, saya baca buku yang menjelaskan pengertian ayat itu, kata itu, tetelestai, itu artinya sesuatu yang dilakukan di masa lalu, sudah selesai, sudah lunas, sudah sempurna, tapi dampaknya masih berlaku terus sampai sekarang dan seterusnya. Dosa itu dibayar 2000 tahun yang lalu di kayu salib, kita belum lahir, apalagi berbuat dosa, belum lahir kita, tapi sudah dibayar. Penyakit sudah dibayar, kutuk sudah dibayar, surat hutang sudah dipakukan di kayu salib. Ya, kemiskinan juga sudah diselesaikan. Akarnya semua sebenarnya dosa. Ya, itu yang lain turunannya itu. Akibat dosa ada kutuk, ada penyakit, ada kemiskinan, ya, ada segala macam. Ya. Tapi waktu dosa dibereskan, itu ibaratnya kita sudah bayar lunas, ya, satu barang kita beli produk tertentu. Jangan lupa bahwa ada bonus-bonusnya yang menyertai. Ya, jangan mau dibodohin gitu. Cukup selamat aja ya. Sakit-sakit dikit nggak apa-apa. Enggak, ya. Penyakit sudah dibayar juga kok. Kutuk sudah dibayar juga. Hutang sudah dibayar juga, ya. Semua sudah dibereskan, ya. Dosa sudah dibereskan. Kutuk sudah dibereskan. Penyakit sudah dibereskan. Surat hutang sudah dibereskan. Semuanya sudah dibereskan. Tuhan sudah sediakan itu, tinggal kita terima. Memang untuk terwujud tentu ada hal-hal yang perlu kita lakukan sehubungan dengan hal itu. Nah, itu yang perlu kita lakukan dengan setia. Misalnya kita mau jadi dokter, ya, percaya Tuhan mau bawa kita jadi dokter. Uang kuliah akan Tuhan sediakan, tapi kuliahnya mesti kita ikuti. Nggak bisa kita bolos-bolos, mau jadi dokter seperti apa. Jadi bagian yang perlu kita kerjakan itu tetap harus dilakukan. Walaupun Tuhan sudah berjanji bahwa Dia sudah sediakan itu buat kita. Ya, ingat baik-baik, tetelestai itu artinya sudah selesai. Dosa sudah dibereskan, kita dibenarkan yang percaya kepada Yesus. Kutuk sudah dibereskan, kita diberkati yang percaya kepada Yesus. Penyakit sudah dibereskan, kita sudah disembuhkan yang percaya kepada Yesus. Hutang sudah dibatalkan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kemiskinan sudah dibereskan sehingga kita diperkaya di dalam Tuhan Yesus. Walaupun sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, prosesnya belum tentu semalam jadi. Ya. Ada satu proses yang membentuk kita itu menjadi orang yang dewasa. Hari ini misalnya, kalau kita tiba-tiba dikasih mobil misalnya gitu, nah kita bisa setir nggak mobil itu? Umur kita sudah cukup nggak untuk punya SIM? Lalu kita sudah punya cukup penghasilan apa enggak untuk membayar maintenance mobil tersebut? Ya, kalau sebelumnya mungkin kita cukup naik motor atau naik angkot, ongkos nggak seberapa, tapi ketika kita punya mobil, ada kenyamanan, tapi juga biayanya lebih besar. Ya, tidak hanya kita bayar bahan bakarnya, bensin, kita perlu bayar maintenance, ganti oli setiap 5.000 km misalnya, kemudian ada setting segala macam, bayar pajaknya lagi. Lalu kalau kita pergi ke mall, kita parkir, kita bayar lagi parkirnya, sebelumnya nggak perlu bayar parkir. Nah, itu untuk sampai di sana, Tuhan itu menyiapkan kita, supaya kualifikasi kita itu sudah cocok, match waktu kita diberikan berkat, misalnya mobil. Ya. Hal yang sama ketika Daud menjadi raja, dia tuh mulai dari bawah, dari menggembalakan 2-3 ekor domba, dia setia. Kemudian dia mengalahkan Goliat, lalu dia main musik, roh jahat lari dari Saul. Kemudian dia memimpin peperangan, dia menang terus, lalu mengalami banyak ujian sebelum akhirnya pada usia 30 tahun dia menjadi raja. Dan dia disebut pemazmur yang disegani, yang diurapi. Dia bukan hanya seorang raja, tapi dia orang yang berkenan kepada Tuhan. Mari percaya firman Tuhan. Raih apa yang Tuhan janjikan buat kita. Belajar setia. Percayalah kepada Tuhan. Lakukan yang baik. Diam di negeri dan berlaku setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin.